Atau bisa jadi juga karena misalkan nih kamu cerita sama teman kamu, terus sama-sama merasakan hal yang sama, terus kayak jangan-jangan kita bipolar, dan kita anxiety gitu. Dan itu kayak mendukung. Jadi kalau bisa sih jangan, mending pastiin dulu ke ahlinya. Hai, it's me Abdul. Menjadi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, benefitnya gak main-main. FISIP UHAMKA, dengan program studi ilmu komunikasi terakreditasi A, kamu akan ngerasain gimana serunya belajar di dunia sosial dan komunikasi, bahkan media digital. Gak cuma itu, semua kebutuhan praktikum akan didukung oleh fasilitas teknologi modern. Mulai dari broadcasting, public relation, advertising, jurnalis, dan manajemen komunikasi. Soft skill, hard skill, semua akan dilatih dan kamu gak akan menyesal. Tunggu apa lagi? Yuk kuliah di UHAMKA dan jadi bagian FISIP UHAMKA. Halo semua, kembali lagi di YouTube UHAMKA Talk Podcast. Jadi hari ini aku kembali lagi sama Widya. Hai. Ya ampun, kenapa lemes banget? Gimana ya Kak, aku akhir-akhir ini tuh karena mau tugas akhir jadi agak stres gitu, dan mood aku tuh jadi naik turun gitu loh. Kayak aku bipolar deh. Oh my god, jangan gitu dong. Kamu gak boleh self-diagnose, itu barusan kamu melakukan self-diagnose, tahu gak sih? Tapi gimana ya, ciri-cirinya tuh pas banget sama yang aku baca di internet. Nah justru itu, kalau misalkan kamu ngerasa ciri-cirinya kamu pas banget nih, kamu kayaknya mending pastiin lagi ke ahlinya, ke psikolog, karena biar memastikan. Daripada self-diagnose, nantinya kamu akan merugikan diri kamu sendiri. Karena kan kalau self-diagnose itu diagnosa sendiri kan, mandiri gitu, by Google atau by yang lainnya, atau bisa jadi karena omongan-omongan orang gitu kan. Atau bisa jadi juga karena misalkan nih kamu cerita sama teman kamu, terus sama-sama merasakan hal yang sama, terus kayak jangan-jangan kita bipolar, dan kita anxiety gitu. Dan itu kayak mendukung. Jadi kalau bisa sih jangan, mending pastiin dulu ke ahlinya. Tapi bener sih Kak, temen aku banyak yang kayak gitu loh. Jadi kayak giliran mau ujian, panik, tremor dikit, kayaknya aku anxiety disorder deh gitu kan, kayak serem ya. Aku juga pas posisinya dimana aku lagi tremor dan panik juga, kayak aku jangan-jangan anxiety juga nih karena temen aku bilang kayak gitu kan. Kita nggak tahu kan, takut. Sebenarnya karena ini juga gak sih? Karena kita belajar kan, jadi kita dikasih tahu juga ciri-cirinya. Jadi kayak makin-makin gitu kan. Jadinya makin apa ini aku, apa ini Iya, aku, gitu apa kan, kayak sering. gini gitu. Sering banget kayak gitu. Jangan sih, justru asumsi yang kayak gitu tuh malah nggak baik, karena menimbulkan asumsi yang negatif kan, dan itu akan berdampak negatif juga untuk diri kita gitu. Kalau Kak Ita sendiri ada nggak sih kayak di masa-masa tertentu self-diagnose karena baca-baca sesuatu gitu? Kalau aku sih jujur, aku nggak pernah, karena aku tuh takut banget. Jadi tuh aku orangnya takut sama penyakit kan, penyakit apapun itu. Jadi aku kadang kalau misalkan pusing sedikit aja, aku tuh nggak mau memanjakan diri aku dan nggak mau mengasumsikan bahwa diri aku tuh akan sakit gitu. Aku nggak mau kayak gitu. Jadi aku nggak pernah. Jadi aku selalu berasumsi bahwa diri aku nggak kenapa-napa gitu. Jadi emang positive vibes banget sih anaknya. Bagus sih, bagus. Tapi aku malah kebalikannya tahu. Jadi aku kayak misalnya aku sakit perut, terus aku searching kan kalau di Google tuh yang keluar kayak serem-serem banget, Iya, kayak tiba-tiba kanker, tiba-tiba aku kayak nggak mau kayak gitu. Nanti tuh habis itu aku malah pusing, malah cemas, malah kemana-mana jadi penyakitnya gitu. Tapi aku pernah deh sekali. Jadi waktu itu aku takut banget. Jadi berhubungan sama datang bulan kita perempuan gitu. Terus aku kayak aduh, aku males ke dokter kan waktu itu. Jadi aku coba-coba search. Terus lama-lama kayak aku negatif banget ya, menakutkan sekali. Jadi kayak enggak. Akhirnya tapi waktu itu aku cerita sama teman aku yang dia pernah mengalami hal yang sama juga. Dan ternyata ya ada faktor lain dan itu nggak parah. Jadi aku kayak baiklah, aku nggak mau nih langsung percaya sama hal-hal kayak gini-gini lagi. Nah, menurut kamu gimana sih, kenapa nih bisa terjadi, faktor-faktor bisa terjadi anak muda zaman sekarang tuh langsung self-diagnose diri mereka gitu? Kalau menurut pengalaman aku sama teman-teman aku yang aku tahu sih, itu karena baca-baca sembarangan sih Kak. Jadi kayak terus panik juga gitu, kayak sakit dikit harus tahu nih ini penyebabnya apa gitu. Terus abis itu nanti baca dari internet atau sembarangan yang infonya sebenarnya nggak valid juga kan, karena
di internet sekarang kan kemajuan teknologi, semua informasi itu masuk, nggak tahu bener atau enggak, hoax atau enggak, tapi kita sebagai orang awam ya percaya aja sama apa yang di internet gitu. Jadinya kayak lebih ke baca-baca sembarangan, terus habis itu nantinya malah self diagnose gitu. Benar-benar. Kalau menurut aku juga itu hal paling utama, kemajuan teknologi. Karena emang sebenarnya semua kemajuan teknologi kalau nggak disaring dengan baik akan berpengaruh negatif juga sama kita. Karena itu tadi kalau misalkan nggak research mendalam gitu kan, karena nanti pasti akan jelek-jelek jatuhnya gitu. Nemunya yang negatif banget sampai kayaknya ih serem banget ya sampai kayak gini gitu. Karena kan namanya penyakit kalau dicari pasti yang jelek-jelek dong. Gak mungkin ada penyakit yang bagus-bagus kan. Namanya penyakit ya. Jadi menurut aku tapi ada dampak positifnya juga loh. Jadi kita sebagai, aku kan mahasiswa psikologi ya. Jadi sebagai mahasiswa psikologi jadi lebih aware sama mental health gitu, bisa searching di Google juga. Cuma emang balik lagi pastiin infonya valid, terus kayak dari jurnal gitu, jangan web asal-asal gitu. Bener. Sekarang juga soalnya banyak banget kan, misalkan kayak di Instagram atau di TikTok yang banyak banget tuh ngasih informasi terkait tentang misalkan ciri-ciri bipolar atau ciri-ciri anxiety gitu-gitu kan. Oh banyak banget sekarang tuh. Nah kalau misalkan informasi-informasi tersebut didapatnya nggak kayak tadi Widya bilang dari jurnal, dari yang website resmi-resmi dan lain-lain, itu jangan dipercaya guys, karena belum tentu itu benar. Bisa aja dia buat konten kayak gitu ngikutin konten kreator lain gitu kan. Biar rame aja kan, iya, dari FYP. Terus tapi walaupun dari jurnal juga, kita juga tetap harus pastiin ke yang lebih ahlinya, kayak ke psikolog atau dokter atau psikiater gitu. Jangan asal juga. Jadi proses pencariannya adalah kamu boleh mencari, habis itu riset apakah benar ini iya atau tidak. Yang paling akhir adalah kamu pastikan hal tersebut ke psikolog, ke psikiater atau dokter tertentu. Nah, karena itu adalah info yang paling valid sebenarnya. Benar. Gak apa-apa, sekarang tuh banyak banget kan akses kesehatan yang lebih mudah didapat gitu kan. Nah, tapi menurut kamu sendiri yang tadi bahaya self diagnose jadinya gimana? Bahaya banget kan pastinya. Iya, bahaya banget. Terus yang pertama tuh menurut aku, jadi kita justru bisa jadi salah pengobatan. Maksudnya kayak misalnya aku anxiety, terus di Google tuh disuruhnya apa, kan taunya metodenya salah. Itu juga pertama. Yang kedua itu kita jadi lebih cemas, terus abis itu masalahnya jadi melebar kemana-mana. Misalnya aku cari ternyata aku cuman asam lambung atau mah biasa, tapi di Google aku sakit perut, di searchingnya kanker apa gitu kan, aku jadi makin cemas gitu loh. Bener. Terus nanti penyakitnya jadi nambah pusing, nambah cemas, nambah tremor, makin kayak gitu lah. Jadi kemana-mana masalahnya menurut aku. Jadi jangan self diagnose karena itu banyak banget dampak negatifnya. Bener, aku juga yakin banget karena lagi-lagi self diagnose adalah asumsi diri kalian sendiri dari apa yang kalian cari. Jadi itu akan berdampak sangat negatif ke diri kalian. Kayak misalkan kalian tiba-tiba cemas, tiba-tiba tremor, tiba-tiba gemeter, terus langsung mengaitkan dengan kesehatan mental lainnya. Wah, itu kalau bisa jangan sih. Karena boleh kalian peduli dengan kesehatan mental kalian, tapi kalau bisa ya yakini ke ahlinya gitu. Jangan sampai hal tersebut malah jadinya ngerusak diri kalian sendiri. Karena kasihan banget kan, yang tadinya misalkan kamu nggak kenapa-napa, justru dengan adanya kamu self diagnose, kamu jadi kenapa-napa. Jadi beneran kejadian gitu bisa. Iya, kalau misalnya anxiety gitu bisa jadi beneran kejadian kayak beneran ada penyakitnya nanti. Padahal mah aslinya dia nggak kenapa-napa ya, cuman gitu aja. Gitu. Padahal juga kalau misalkan nih kesehatan mental itu terjadi nggak cuman sebentar, nggak cuman 1-2 hari, dan itu bisa terjadi berulang kali. Jadi jangan langsung percaya, jangan langsung tiba-tiba langsung ngecap diri kalian, aku kena penyakit kesehatan mental nih gitu. Kalau dulu mungkin emang orang tuh mungkin agak malu ngakuinya, tapi sekarang emang karena semua orang sekarang udah peduli dengan kesehatan mental. Alhamdulillah. Iya, jadinya ya udah mereka semakin peduli, tapi kepedulian mereka juga bisa pihak jadi yang salah. Iya, jadi bumerang buat kitanya sendiri. Betul, karena itu self diagnose. Self diagnosnya nggak hati-hati. Kalau mau self diagnose yang baik ya yang tadi kayak Widya bilang, harus riset, terus nanti pastikan lagi ke ahlinya. Ya, harus diakhiri dengan konsul sih sebenarnya, itu udah paling valid banget. Nah, jadi kira-kira nih ada nggak ya tips and trick atau kira-kira kiat-kiat kita harus ngelakuin apa sebelum kita melakukan self diagnose?
sebenarnya udah aku singgung beberapa kali ya tadi, kayak ya gitu, kalian boleh peduli sama diri kalian. Kalau kalian merasa ada yang salah, itu boleh banget dicari apa penyebabnya, karena diri kita kan kita sendiri kan yang tahu. Betul. Ada kesalahan dalam diri kita tuh pasti kita sendiri yang tahu. Jadi pertama kalian bisa searching, dan kalau misalnya hasilnya malah bikin kalian cemas, kalian bisa bagiin ke teman kalian untuk sharing atau diskusi gitu. Terus abis itu kalau misalnya nggak ngebantu atau gimana, pokoknya step terakhirnya tuh kalian harus ke psikolognya, karena itu udah paling valid, udah nggak bisa disangkal-sangkal lagi gitu. Iya benar, aku setuju banget. Pokoknya sebelum kamu self diagnose, ada baiknya kamu curhat sama temen atau sama ibu kalian. Pokoknya orang yang kalian percaya deh, yang kalian kira-kira bisa keep rahasia gue nih gitu. Nah kalau misalkan nanti, karena orang tersebut pasti akan memberikan satu hal yang positif untuk kamu, nasihat yang positif. Jadi dengerin aja. Kalau misalkan kamu mau riset di Google juga ya nggak apa-apa, asal jangan kemakan arus negatif gitu aja sih yang penting. Karena kalau misalkan nanti kemakan arus negatif, ya jatuhnya ngerusak diri kalian lagi gitu kan. Sebenarnya aku juga dulu pernah punya temen. Jadi teman aku nih pernah ke psikolog, dan memang dia punya penyakit kesehatan mental. Terus akhirnya kita sharing. Akhirnya semenjak itu aku jadi nggak bisa nih aku kalau misalkan kayak teman-teman yang lain, misalkan tiba-tiba mood swing dikit langsung bipolar, ini dikit langsung ini, karena yang dia rasakan justru tuh bukan seperti yang kita rasakan. Jadi misalkan nih, aku moodnya lagi nggak baik, padahal yang punya penyakit kesehatan mental aja tuh moodnya baik-baik aja, tapi dia punya penyakit kesehatan mental gitu loh. Jadi ya jangan langsung ngejudge diri kalian yang negatif sih menurut aku, karena nggak baik juga kan jatuhnya, tadi aku udah berulang kali bilang. Nah itu juga jatuhnya kayak lebih ke sayang sama diri kita sendiri. Jangan apa-apa asumsi negatif malah dipercaya sama diri kita sendiri, itu malah nanti jadi toksik dalam diri kita, terus malah menimbulkan masalah yang nggak seharusnya. Jadi kalau misalnya sayang sama diri kalian, boleh kok research, cuman dipastiin biar dapat pengobatan yang baik kalau memang ada masalah, dan kalau nggak ada masalah alhamdulillah gitu kan. Jadi lebih tenang kalau udah dikonfirm sama yang ahlinya gitu. Bener-bener, aku setuju banget. Pokoknya buat asumsi diri kalian itu yang positif sebisa mungkin, karena asumsi yang positif akan berdampak positif juga sama diri kalian. Betul banget. Begitu juga sebaliknya, kalau kalian punya asumsi negatif akan berdampak negatif juga pada diri kalian sendiri. Karena mindset itu penting banget ya Kak. Betul, itu dia paling penting. Nah, jadi gimana nih? Kamu punya harapan gak untuk anak-anak muda di luar sana? Kira-kira apa harapannya? Gak cuman yang suka self-diagnose, tapi untuk semua yang peduli kesehatan mental. Harapan aku untuk teman-teman semua itu udah baik banget kalau kalian peduli sama diri kalian, kalian mencari tahu apa yang salah sama diri kalian. Itu kan salah satu cara mencintai diri kita sendiri juga ya, itu udah baik banget. Terus misalnya kalau ada apa-apa yang salah, kalian jangan terlalu cemas, kalian harus tetap tenang, karena mindset yang kita tanemin untuk diri kita itu bakal sebenarnya terjadi. Jadi kalian harus terus berpikiran positif ke diri sendiri, dan kalau misalnya emang ada sesuatu yang salah dan kalian udah nggak bisa mengatasinya, teman-teman kalian juga udah nggak bisa bantu dukung atau gimana, kalau emang kalian udah merasa parah banget, itu wajib banget kalian langsung ke ahlinya, langsung ke psikolog. Jangan self diagnose ya teman-teman, karena balik lagi kita bakal maksudnya kita mindset kita yang self diagnose kan pasti udah jelek, dan ke diri kita nanti jelek. Jadi kita nggak boleh kayak gitu, kita harus lebih sayang sama diri kita, mindsetnya harus baik, pikiran harus positif, biar kita juga jadi positif vibes gitu loh. Jadinya kita malah terhindar dari penyakit malah bahagia terus gitu. Yes, aku setuju banget. Sama sih, aku nggak jauh beda juga harapannya untuk kalian semua. Kalian udah bagus, kalian peduli sama kesehatan mental kalian sendiri, tapi jangan sampai kepedulian kalian justru jadi berdampak negatif untuk kalian. Pokoknya jangan self diagnose. Kalau misalkan kalian memang punya beberapa penyakit tersebut, punya ciri-ciri hal tersebut, kalau bisa pastikan lagi ke pihak aslinya, yaitu psikolog atau dokter atau psikiater. Gitu teman-teman. Nah, kayaknya perbincangan kita udah cukup nih ya. Semoga aku banyak insight baru nih, biar nggak self diagnose bipolar lagi. Bener, karena itu dia tadi ya, penting mindset itu penting banget guys. Jadi semoga kamu nanti nggak kenapa-napa lagi ya. Amin. Semoga aku nggak baca-baca random lagi ya. Betul. Oke deh, cukup sekian dari kita berdua.
See you guys. Jangan lupa like, comment, and share video ini dan juga subscribe YouTube UHAMKA TV. See you.